Oke, yang baru hadir ada Ibu Sri Aminah ya. Saya bilang Ibu ya, Pak, Mbak ini. Ya, mic-nya di apa namanya? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Bu. Iya. Oke. Mahasiswa yang apa namanya? Saya nilai tepat waktu, Bu Sri Aminah ya. Kemudian Bu Aidah Nur Hanifah. Halo? Iya, Pak. Iya, hadir ya. Kameranya mana? Coba diperlihatkan terlebih dahulu. Ya, sebentar. Oke, Ibu Sri Aminah, apa namanya, domisili di mana, Ibu? Di Provinsi Jambi, Pak. Masya Allah, jauh ya. Iya. Iya, saya kebetulan saya Pak Miftah, Pak Miftahul Huda, MKOM di Kota Tegal, Jawa Tengah, Bu. Oh, Ya, sekarang mengampu juga di Universitas Harkat Negeri, Kota Tegal. Kalau Ibu Aida Nur Hanifah, saya di Kebumen, Pak. bawa Kebumen ya. Ini masih Mbak ya? Iya. Iya. Masih Mbak, ya oke. Kebumen ya, berarti tetangga ini, tetangga kota ini Kebumen. Baik. Oke, Ibu, sementara bisa di apa namanya matikan dulu kameranya. Ya, kita materi hari ini akan saya pertanyaan dulu, Ibu Aidi sama Bu ini ya, Sri sama Aida ini, apakah sudah mengerjakan tugasnya atau belum ya? Belum, Pak. Saya masih cari alat-alatnya. Oke, masih cari alat-alatnya. Kalau Ibu Sri, lah Ibu Sri, ya, apakah sudah berusaha untuk mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah videonya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah diupload ke Oh, sudah diupload juga ya. Oke, ya ke baik. IG kalau nggak salah. Kok IG. Linknya ada ya? Kok nggak ke YouTube aja, Bu? Hmm, kalau ke YouTube jarang dilihat orang, Pak. Oh, gitu ya. Lebih di IG kan lebih ini kan. Ya, baik. Nanti akan saya coba kalau linknya nanti saya tidak bisa akses, nanti saya minta link di Drive atau di mana gitu ya, Bu ya, supaya bisa saya lihat nanti. Baik, hari ini sambil menunggu teman-teman, oke, kan saya share dulu. Sebentar. Bisa terlihat ya, Bu ya, ini ya. Oke, bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Materi kemarin untuk hari ini adalah internet protokol dan internet eh, internet walking ya. Jadi mungkin Ibu sudah atau peserta sekalian bagi yang belum hadir nanti bisa melihat video ini rekamannya sudah membaca karena mekanisme kuliah di UT itu adalah belajar mandiri dengan banyak membaca ya kemudian mengerjakan tugasnya ya. Oke, untuk hari ini kita berkesempatan terjadwal saya jadwal untuk tuweb kedua karena tuweb pertama diisi oleh universitas ya. Untuk kesempatan kali ini akan saya mereview apa namanya materi yang sebagai tugas ya yaitu pembuatan kabel. Nah, nanti mungkin kita diskusi apa yang kurang atau yang perlu ditanyakan ya bagi peserta atau mahasiswa sekalian. Oke.
Nanti ada internet protokol ya, ada IP address ya, IP address, kemudian IP subnet, IP routing, dan metode pengirimannya nanti dibaca di materinya ya. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang IP address ya. Ada IP privat, kemudian IP public ya. Nanti materi internet protokolnya itu ada di PDF ini ya, atau di materi-materi yang ada di sini sebenarnya ada banyak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di perpustakaan digital mau UT ya. Oke, bisa dilihat. Oke. Nah, pada tugas sesi kemarin ya, ada tugas ya di berapa ini? Diskusi, ada tugas ya, tugas 1 ya. Tugasnya apa ini kita lihat. Membuat satu kabel ya, satu buah kabel straight ya, jadi straight ya. Kemudian lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat lainnya. Kemudian laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan. Nanti di dalamnya video tersebut ada perkenalan identitas mahasiswa, pembukanya, kemudian langkah-langkahnya sambil dipraktekkan sambil menjelaskan. Oke. Kemudian ada kata-kata penutup ya. Jadi tugas videonya pembuatan kabel straight saja ya, walaupun nanti ada 2 ya, atau bahkan ada 3 ya. Oke, skor maksimalnya 100 ya. Jadi kalau nanti saya review pembuatan praktiknya bagus ya, berarti nanti maksimal 100 itu ya. Ada salam pembukanya, kemudian ada penjelasannya, salam penutup ya. Oke. Nanti akan tertutup 11 Mei ya. Jadi mahasiswa sekalian harus segera mengupload hasil rekaman videonya ya, maksimal 11 Mei 2026 jam 3 sore ya. Oke. Nah, untuk pembuatan kabel itu banyak referensi ya. Banyak referensi. Salah satunya saya stop dulu. Saya sharing lagi. Ya. Di YouTube banyak sekali referensi-referensi video sebagai panduan mahasiswa sekalian dalam melakukan atau mengerjakan tugas. Ya. Oke, salah satunya saya akan ambil ini video yang kedua ya, membuat kabel straight, cara membuat kabel UTP straight dan cross. Ini sekalian 2 ya, karena ada 2 jenis kabel LAN, yaitu straight dan cross. Oke, baik, sambil kita lihat ya. Oke. Di sini saya sudah sediakan kabelnya. Ini kabel jenis Cat 5, ada yang Cat 6 dan ada juga yang Cat 7. Nah, itu makin tinggi Catnya, kualitas kabelnya juga makin bagus. Di sini saya menggunakan kabel Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk menyatukan nanti pengaitnya pada perangkat input yang terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian di sini ada lantai. Ya, jadi perangkat bahannya ada kabel ya, tadi sudah jelasin. Kemudian RJ45 ya, karena ini disediakan 4 karena akan bikin 2 dia ya. Kemudian alatnya ada tester ya, kabel LAN tester ini, kemudian tang crimping ya. Tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum.
ya. Ini LAN testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, LAN tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja praktek. Pertama kita ini karena untuk praktek jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat pemotong kabelnya. Ini nanti kita gunakan. Nah, ini tang crimpingnya. Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk mengetatkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Nah, di sini ya, 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimpingnya ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya, ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike. Ya, strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya. Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya itu seperti ini. Kita masukkan kabelnya ya ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengelupas kabelnya. Ya, dan terkelupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita rangkai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua, sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung 1 dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange, ya ini putih orange, kemudian putih hijau, putih hijau biru, ya putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya, ini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat coklat. Nah, ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ya, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia kesusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya ini sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang crimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita harus gunakan pisaunya, kita potong.
Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya, tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya, kita gunakan lagi tang krimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang krimping. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia kadang suara. Ya ini saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah sudah bunyi, tekan-tekan aja lagi, dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita krimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan LAN tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya. Ya, cara mengeceknya di sini bagian LAN tester ini bisa dilepas ya, dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter, jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini nanti terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal, dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1, 2, 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu, perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, kelupas sama caranya. Di lubang yang pertama saja, sebenarnya segini ya, seujung tangan aja motongnya.
Oke, kita pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru hijau, kemudian putih coklat-coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ya sudah benar. Jadi sebelum di crimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita crimping sampai bunyi. Nah, kita bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau. Urutannya ya. Ini benangnya harus dulu putih hijau, putih orange, biru. Ya, biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange, putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, itu ujung yang satunya. Ketika sudah, kita crimping. Kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah, setelah sudah masuk kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita crimping seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak ya, menggunakan LAN tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar ya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama.
Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer, ya seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini, dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Baik, tadi videonya sudah selesai ya. Dapat difahami ya, ibu-ibu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ya, jadi seperti itu, kabelnya ada dua, jadi straight sama cross. Namun yang nanti dipraktekkan hanya yang straight saja yang di videokan, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Ya, tadi dijelaskan bahwa kabel straight itu digunakan untuk dua jenis perangkat jaringan komputer yang berbeda. Misalnya dari PC ke switch hub, ya, dari PC atau ke router, ya. Dari switch hub ke router, ya. Oke, kalau dari PC ke PC itu menggunakan cross, ya, dari switch ke switch cross, ya. Namun teknologi sekarang, ya, LAN card itu bisa auto negotiation, ya, artinya kalaupun pakai cross dia otomatis akan jalan, ya. Namun demikian penggunaannya harus, alangkah lebih baiknya disesuaikan, ya, yang cross untuk yang berbeda, yang straight yang berbeda, yang cross yang sama jenisnya. Jadi PC ke PC, switch ke switch, router ke router, ya. Oke. Nah, selain pengujiannya menggunakan kabel, ya, LAN tester, ya, kabel LAN tester, atau itu bisa menggunakan nanti setelah itu langsung menggunakan perangkat PC-nya, ya. Jadi apakah interkoneksinya terjadi atau tidak ketika kabel tersebut dipasangkan ke LAN card-nya, ya. Di sini diperlukan konfigurasi IP address, ya, untuk komunikasi antara satu ke komputer yang lain, ya. Untuk saling terinterkoneksi atau internet walking itu harus masing-masing perangkat jaringan tersebut harus mempunyai IP address atau internet protocol addressing, ya, pengalamatan internet protokol, ya. Yang pertama ada IP address versi 4, IPv4, kemudian yang terbaru nanti IP IPv6, IP versi 6. Nah, di IP versi 4 itu ada pembagian, yaitu public sama private. Kalau public berarti IP address komputernya itu bisa diakses dari manapun karena public sifatnya. Kemudian yang kedua adalah private, artinya IP tersebut hanya digunakan secara private, tidak bisa diakses dari internet, ya, hanya untuk kantor, ya, untuk sekolah, untuk rumah, ya. Nah, bagaimana supaya komputer kita yang di rumah yang menggunakan IP privat agar bisa terhubung ke internet, padahal di internet itu harus terhubungnya menggunakan IP public. Nah, maka kita menggunakan yang namanya router, ya. Jadi komputer-komputer kita yang di rumah, di kantor yang menggunakan IP private nanti istilahnya adalah nebeng atau diwakili oleh router. Nah, di mana router tersebut salah satu jalur keluarnya IP-nya menggunakan IP public, ya. Jadi satu IP public nanti bisa digunakan untuk PC-PC di bawahnya, ya, berapapun PC-nya nanti menggunakan satu IP public yang akan dikenal di internet, begitu, ya. Nah, oke, baik, untuk mencobanya, ya,
Saya akan coba menggunakan simulator ya. Untuk mencoba menghubungkan satu atau dua komputer atau tiga komputer agar dapat terkoneksi antar satu dengan yang lainnya ya. Kita gunakan Cisco Packet Tracer ya. Nanti Mbak dan Ibu bisa coba ya di rumah atau langsung menggunakan laptop ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi IP address-nya? Nanti masing-masing PC berbeda ya. Ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows ya. Nanti konfigurasinya berbeda. Nah, kalau silakan nanti Bapak peserta sekalian atau mahasiswa sekalian untuk konfigurasi IP-nya bisa melihat di beberapa referensi ya, di YouTube ataupun di referensi yang lain untuk cara mengkonfigurasi atau mengsetting IP address. Nah, oke, akan saya share lagi. Nah, ini paket tracer. Bisa dilihat ya Ibu ya, Mbak ya? Bisa, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini pakai apa namanya? Paket tracer untuk mensimulasikan komunikasi antar satu PC dengan perangkat komputer yang lainnya. Nah, kita akan coba satu perangkat atau beberapa perangkat yang pertama ya, kita PC ya. Nah, taruh di sini satu PC 0 ya, PC 1, PC 2, PC 3, ada 4 ya. Oke. Nah, untuk komunikasi ke 4 PC ini kita gunakan switch ya sebagai konsentratornya ya. Oke, switchnya kita gunakan misalnya ini ya. Oke, ini deh ya. Oke. Nah, PC dengan PC satu jenis ya. PC dengan switch itu jenis yang berbeda ya. Ketika kita sambungkan dari PC ke switch karena jenisnya berbeda maka menggunakan kabel yang namanya straight ya. Kita ambil konektor ini. Misalnya masih bingung nih jenisnya apa. Nah, kita gunakan yang otomatis. Klik, nanti kita klik di sini. Klik di sini. Nah, nyambung otomatis jenisnya yang kabel tanpa putus hitam. Nah, tanpa putus hitam apa jenisnya? Yaitu straight. Ya. Oke. Tapi ini kan di simulator ya. Ini di simulator. Nanti secara real di dunia nyata harus cari kemudian jenis kabelnya apa, kemudian solokin ya. Kalau di simulator dia memilih sendiri jenisnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, kita pakai jenis kabel yang straight dari PC sambungin ke Ethernet, cari, kemudian di sini ke fast Ethernet 2. Ya seperti itu sama ya. Oke. Nah. Oke, fast Ethernet 3. Di sini sambungkan ke fast Ethernet 4. Nah. Agar supaya antar PC ini dapat komunikasi, kita harus konfigurasikan IP address-nya ya. IP address nanti kita yang private
Di private juga nanti ada pembagian kelas, namanya kelas A, kelas B, kelas C, ya. Oke, secara terperinci nanti peserta sekalian atau mahasiswa sekalian bisa baca di PDF materinya ya. Oke. Contohnya ini, kita akan coba gunakan kelas IP private kelas C ya, dimana kelas C ini satu networknya itu, satu jaringannya bisa maksimal 2, 5, 4 komputer ya, walaupun sebenarnya bisa sampai 250 200 ya, dia ya 254 ya. Oke. Namun ada satu yang apabila akan digunakan untuk internet, maka harus ada IP yang khusus untuk router, yaitu untuk PC-nya nanti 253 alamat IP bisa digunakan dalam kelas C. Nah, misalnya ada jenis jumlah komputernya lebih dari 300, maka gunakan kelas B ya, dan seterusnya. Karena pembagian jumlah atau kelasnya nanti jumlah komputernya nanti akan menyesuaikan dengan kelas IP-nya. Oke. PC 0 coba kita setting ya, kita config pas Ethernetnya nanti IP-nya IP address ya, misalnya 192.168.0.1 ya. Subnetnya 255.255.255.0. Ini menandakan bahwa di mana IP versi 4 itu terdiri dari 4 blok ya. Blok X, Y ya, blok ada 4 ya. A, B, C, D. Ini kalau A, B, C, D ya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Kalau kelas C itu 3 blok untuk network, 1 blok yang terakhir untuk host. Itu ya. Oke. Itu. Nah. Oke ya. Ini PC 0 IP-nya terakhirnya 1. Oke. Yang PC 1 IP-nya ini ya, 192.168.0.2 ya. Jadi 3 bloknya sama, 1 blok terakhir beda ya, harus dibedakan. Oke. Yang PC 2 pas Ethernetnya tadi 192.168.0.3 ya. Oke. Nah, config pas Ethernet 4. Nah, konfigurasi ini tidak sama dengan yang di Windows ya. Ya. Ini kan di simulator seperti ini, paket tracer. Oke. Kita lihat IP-nya sudah ya. Up. Ini juga IP-nya 02. 3. Nah, gimana cara mengtes konektivitasnya? Kita gunakan command prompt ya, dengan perintah namanya ping ya, ping, ping dari PC 0 ke PC 1 misalnya, ping 192.168.0.2 enter. Nah, maka dari playnya ya 1 milisecond itu berhasil komunikasi ya. Kemudian ke ping ketiga ya, bisa juga ya. Oke. Nanti ke 4. Oke. Ini pakai kelas C ya. Oke. Ini untuk uji konektivitasnya menggunakan ping ya. Oke, coba dari sini yang PC 3 ya. Nanti stop pakai command prompt, coba ping ke 192.168.0.1 ya, balik kebalikannya ya, berarti bisa otomatis.
Itu ya. Oke. Baik, itu cara uji konektivitas antar satu PC dengan PC yang lain. Jadi kesimpulan pada TUWEB kali ini, kabel jaringan LAN itu ada dua, cross sama straight. Ya, straight digunakan untuk perangkat komputer yang berbeda jenis. Contohnya adalah dari PC ke switch. Ya, oke. Tapi kalau PC ke PC kita gunakan cross. Oke, itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ibu Sri, Ya Pak, kabel straight digunakan untuk disambungkan kemana, ke antara perangkat apa Bu yang tadi Ibu sudah pahami? untuk kabel straight itu yang berbeda perangkatnya, misalnya ke PC atau sama router atau switch. Oke. Ya, kabel cross itu yang perangkatnya yang sejenis Pak. Oke, Misalnya baik. dari Tadi PC ya ke sudah PC, memahami router. berarti ya Ibu ya. Oke. Ya, Mbak Aida, Iya, mana? Pak. Paham ya? Tadi yang dijawab oleh Bu Sri ya. Paham, Pak. Ya. Kalau IP address sudah dibaca-baca atau belum? Udah, Pak, tapi kurang Pak. paham. Kurang paham ya. Oke, kalau kurang Iya. paham nanti coba di TUWEB berikutnya ya. TUWEB berikutnya. Oke. Ini hampir selesai. Oke. Kalau saya jelaskan secara ini sederhana. Jadi IP address itu adalah pengalamatan untuk koneksi ke atau dari perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya dalam jaringan komputer ya, atau harus mempunyai IP address. Nah, IP address yang sering digunakan saat ini itu adalah IP versi 4. IP versi berapa, Mbak Aida? Versi 4, Pak. Iya, oke. Jangan di-mute dulu ya. Oke, IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu adalah sebuah pengalamatan IP ya, di mana IP-nya terbagi menjadi 4 blok. Yang setiap bloknya dipisah dengan titik. Sampai sini paham nggak? Halo? Iya Pak, paham. Ya, paham. Berarti itunya titiknya itu kayak misah-misah Ya, angka-angkanya itu, Pak. untuk memisahkan antara satu blok dengan blok berikutnya. Jadi blok ya A, blok B, C, D ya. Oke, jadi blok pertama, blok kedua. Nah, setiap blok itu IP-nya bisa diisi angka desimal, yaitu maksimal 255 ya, dari 255. Oke, contohnya yang tadi yaitu berapa? 192.168.0.1. Nah, itu IP address ya. Nah, IP address ya dibagi menjadi dua, network sama host. Network itu adalah blok yang nilainya dalam satu jaringan sama semua, Bu. Kayak kalau rumah itu punya RT RW kan sama semua ya dalam satu blok. Ya. Ya, jadi RT 1 RW 2. Nanti yang beda apanya, Bu? Nomor rumah kan? Nah, nomor rumah. Nomor rumah RT. Ya. Di IP address nanti kalau kelas C ya, murni kelas C, maka 3 blok pertama sebagai network dan 1 blok yang terakhir untuk host, untuk IP rumahnya atau IP PC-nya ya. Jadi 3 blok nanti nilainya sama, 1 blok terakhir nilainya berbeda. Oke.
jadi misalnya ada 3 komputer Ibu. Nah, IP-nya misalnya saya setting 1.2.3 ya, depannya 1.2.3. Maka PC yang pertama IP-nya berapa kira-kira, Bu? PC yang pertama 1 satu titik kalau 192 ya. Kalau saya bilang tadi IP-nya 1, 2. Ya, kita lanjut ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Mbak Ibu Sri tadi kayaknya belum tersambung. Mbak Aida tadi IP-nya misalnya ada 3 PC tuh, maka kira-kira IP-nya berapa? Kalau kelas C, IP PC yang pertama. 3 blok. Ya 3 blok yang pertama harusnya sama ya. Misalnya Iya. 192.168.0 ya. Iya. Yang terakhir PC yang pertama 1 ya. Oke, nanti PC yang kedua? PC yang kedua 3 blok yang pertama sama. sama, iya. Ya, 192.168.0. Nanti yang terakhir? Yang terakhir titik 1. Harus beda ya. Harus Nah, beda. yang satu kan di PC 1, berarti 2 ya. Oh iya ya. Ya gitu dan seterusnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, tadi terclose ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya kira ya, tadi untuk IP saya kira sudah sedikit memahami ya. Nanti tinggal apa namanya dicoba ya. Kalau di rumah atau di kantor Ibu kan atau Mbak Ida itu kan tinggal colok ke WiFi jadi dari sudah setting IP kan. Nah, itu namanya IP yang DHCP ya. Konfigurasinya secara otomatis oleh routernya nanti di apa namanya dibagi IP-nya itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Mengenai tugas Apa 1, Pak, untuk kabelnya itu jenisnya itu yang kayak gimana ya Pak? Yang straight, jenis yang straight. Oke. Yang straight ya. Yang susunan kabelnya itu apa kira-kira Bu Sri? Susunan kabel untuk straight apa kemarin yang Ibu praktekin? White, orange, kemudian white, green, blue, Iya, kemudian white, blue, green, kemudian green. white, brown, kemudian brown. Iya, brown. Oke, good. Itu kan susunan ujung yang pertama. Ujung yang kedua karena straight itu sama ya ujungnya. Gitu. Kan setiap satu kabel harus bikin 2 crimping kan. Nah, Iya. maka ujung yang pertama ya tadi urutannya, ujung yang kedua urutannya sama ya. Kalau urutan ujung yang pertama, ujung yang kedua itu sama, itu namanya straight. Nah, kalau ujung yang pertama dan ujung yang kedua berbeda itu cross. Yang membedakan apa? Ujung yang pertama awalnya putih oren-oren ya. Ujung yang kedua putih hijau ya. Kalau tadi ya Ibu Sri pakai warna bahasa Inggris ya. Oke. Itu standarisasinya. Walaupun sebenarnya kita boleh menata urutan kabelnya berbeda.
terserah kita misalnya. Tapi kan tidak standar ya, tidak standar. Nah, ini kalau tidak standar berarti ya kualitasnya tidak diakui ya secara internasional. Ya, apa sih maksud kenapa warna-warna itu di apa nama disusun seperti itu secara teknis itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik karena masing-masing dalam kabel itu ada kabel dipilin itu ya. Oke, sehingga antara satu kabel dengan kabel ini agar tidak saling mengganggu, maka sedemikian rupa diurutkan apa namanya warna kabelnya gitu ya. Tuh. Ada lagi Mbak Ida pertanyaan? Kalau Bu Sri kan sudah ini ya membuat videonya. Baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Dan terima kasih nih kepada Mbak Ida sama Bu Sri yang telah hadir mewakili teman-teman 18 yang lainnya. Mudah-mudahan nanti video yang nanti saya cek Bu Sri dan Mbak Ida bisa maksimal, berarti nilainya 100 nanti. Amin. 100 ya Pak. Oke. Insya Allah nanti saya lihat Bu ya. Oke. Kemudian jangan lupa apa namanya setiap tugas ya dikerjakan gitu ya, karena nanti sebagai kelulusannya Bu ya, kelulusannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian ya Bu ya, Mbak. Ada Pak, mohon maaf Pak, Ya. bisa tidak Gimana? saya direkomendasi untuk webnya saya ambil sesinya sore gitu Pak atau malam, soalnya kan tidak enak saya harus izin gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Sesinya saya Coba ya. nanti gitu. Nanti saya coba apa namanya schedulekan untuk yang web yang berikutnya gitu ya. Iya Pak, iya. Baik. Karena sebagian besar kerja ya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya juga tidak hadir nanti tuh ada rekamannya gitu ya sebenarnya Bu. Iya. Oke. Saya usahakan nanti bisa sesinya apa namanya bisa sore atau malam ya. Iya, soalnya. Gitu ya. Kalau tidak bisa ya nanti ya seperti biasa siang ya, karena juga mohon maaf saya juga ada terkendala apa namanya scheduling juga ya Bu ya, sama-sama gitu. Ya mudah-mudahan bisa malam ya, bisa malam. Jadi bisa banyak peserta yang atau mahasiswa yang hadir. Iya, Pak. Gitu, insya Allah. Baik. Oke. Ya, jangan lupa apa namanya panteng terus web UT-nya ya. Iya, Pak. Barangkali ada informasi-informasi di situ. Oke, saya kira cukup untuk web yang kedua hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangpahaman. Jangan lupa nanti baca-baca materinya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat ya Bu dan Mbak Ida ya. Iya, Iya, Pak. Oke. Nih.